Hai JBL, balik lagi di hari Senin, berarti balik lagi sama PB Ina. Nah kali ini aku juga nggak sendiri, tetap sama squad ada Ciuni dan Coach 5 negara. Yeay! Di minggu ini kayaknya lumayan banyak yang bisa kita bahas. Lagi ada BAC juga yang lagi berlangsung. Terus ada yang kemarin habis juara, ada Rahmat sama Yere juara di Sri Lanka. Tapi mungkin kita mau ngebahas yang lagi berlangsung dulu deh. Kan lagi ada badminton Asia Championship yang tim ya. Ini untuk beregu. Sistemnya itu berarti Thomas Uber. Nah kita mau ngebahas dulu untuk yang beregu putra. Yang digadang-gadang nih katanya harus juara ya. Harus Lihat ya? dari skuadnya. Katanya digadang-gadang kayak gitu. Karena kan negara lain nggak full tim ya. Full tim tuan rumah. Ya maksudnya negara yang lainnya kayak China, terus yang China gua setengah full tim. enggak, iya kan kita juga sebenarnya Setengah. hampir full tim. Iya, Kurang iya. Jojo Ginting sama Itu nggak Fajri. hampir dong berarti. Itu kan Tiga doang, tuh kurangnya tiga Jojo, doang. Ginting, Fajarian. Tiga, yang lain Iya. kan udah full tim sebenarnya. Nah kita masuk ke beregu putra dulu. Hari ini bakal ketemu sama Arab Saudi. Arab. Iya. Widih. Kan satu tim juga sama Uni Emirat Arab sama Korea nih. Korea juga lumayan full tim ya, bawa ganda-ganda terbaiknya. Nah kalau kita lihat nih untuk di turnamen yang pertama ketemu Arab, menurut lu dulu deh Le, siapa sih yang diturunin nih harusnya di awal untuk ngetes lapangan dan lain-lain gitu. Kalau di match pertama lawan Arab berarti ya. Iya. Kayaknya full tim deh. Karena pengen biar coba atmosfer lapangan, angin, shuttlecock, biar nanti pas ketemu lawan yang seimbang kayak Korea atau tim Malaysia, Jepang atau yang itu udah ready gitu. Jadi biar dia udah tahu lah feelingnya dulu. Oh Kalau jadi gue- udah nggak kaget lagi gitu. Nah Betul. kalau ngomongin full tim, menurut Ciuni full tim ini siapa Ci? Ya, ini kalau bergu kan dia ada main lawan Uni Emirates juga ya. Iya, Artinya Uni mungkin dua lawan yang tidak begitu Iya. imbang. Jadi kalau lihat tunggal pertamanya ini yang harus biasa ditanyain dulu. Biasa ada pemain Dep yang mau main terus. Oh iya. Maksudnya dia pokoknya enaknya kalau dia main terus. Iya. Ada yang nggak main juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak main nggak apa-apa, dia bisa digantiin dulu biar yang lain tuh dapat pengalaman. Karena harus naik, either naik tunggal pertama nggak main jadi yang bawahnya naik, atau di antara single kedua tiganya ada yang nggak main. Tapi saya berharap kan ada dua kesempatan ya untuk ketemu yang tidak begitu kuat dalam tanda kutip. Ya kita berharap pemain mudanya turunlah sampai cadangannya juga bisa main gitu loh di turnamen ini gitu Dep. Nah kalau kita lihat dengan lawan pertama ya Ci, maksudnya kan nggak terlalu yang kuat-kuat banget lah gitu. Tapi kan kalau kita lihat di tunggal putra ini kita nggak ada sosok Ginting sama Jojo yang biasanya kalau beregu tuh mereka jadi pentolannya. Nah kalau menurut lu Le, bisa nggak nih si Ciko ini ngebawa berarti tim tunggal putranya? Iya kalau ngelihat pengalaman Ciko pernah main di Thomas Cup juga, pernah main di SEA Games, pernah main di BATC juga. Jadi harusnya sih udah cukup ya beberapa kali main di bergu. Mungkin yang di Thomas Cup nggak jadi tunggal utama, tapi di SEA Games kan dia jadi tulang punggung. Terus BATC yang sebelumnya juga dia jadi tunggal pertama. Harusnya sih udah cukup buat jadi pembuka jalan di lawannya Saudi, lawan UAE maupun lawan Korea juga harusnya udah bisa lah, ngambil udah ya. bisa ngambil gitu. Nah berarti kalau kita lihat dari pengalaman Ciko udah ikut berbagai macam turnamen besar, terus juga beregu juga udah beberapa kali ikut, berarti udah nggak ada alasan nih untuk dia ada pressure lah, tegang lah. Nah kalau menurut Ciuni gimana tuh Ci? Ya harusnya sih kalau ini apalagi penyisian ya harusnya tidak seberat kalau itu nanti Thomas Uber dan dia sudah melakoni beberapa kejuaraan bergu. Setuju, oke sih harusnya ya Andrea untuk bisa ngelewati. Tapi kalau lawan Korea menurutku karena tunggal yang lebih kuat gitu ya, kita maksudnya tunggalnya kita siap lah, gandanya kan mereka juga yang terbaik-terbaik, iya, jadi mereka bawa tunggalnya terbaik. kita mau ambil ya harusnya Ciko turun ya, maksudnya di squad nanti lawan Korea. Kalau lawan dua negara ini ya puter-puter Boleh lah, Masih boleh. masih gitu. boleh, tapi harus Ciko main sekali menurut saya sebelum ketemu Korea. Oh jadi harus tetap dia ngerasain dulu atmosfernya Feel-nya. dulu. Karena kan kalau pas latihan beda ya, AC belum nyala, lampu Iya, belum iya, full iya, kayak iya. gitu kan ya. Berarti tetap penting lah Ci ya untuk Ciko tetap harus ada turun dulu. Nah kalau kita ngomongin sektor gandanya nih,
Ini kan kita juga bisa bilang kita bawa ganda-ganda terbaik kita. Memang minusnya ada Fajarian nggak ikut, tapi Ya. kan tetap ada Leo Daniel, ada Bakri, plus ada Rahmat sama Yere yang baru tanding terus dia udah terbang lagi nih ke sini. Nah kalau lu ngelihat dari skuad ganda putra, Le, menurut lu siapa sih yang harus dimainkan terlebih dahulu deh? Kalau lawan yang partai pertama Saudi mungkin Leo, Daniel sama Bagas Fikri. Karena kan mau gimana pun Rahmat Yere juga baru flight itu juga ngaruh ya, ada capek. Jadi kasih rest satu match. Ya di match kedua bisa lah dimainin Rahmat sama Yere, tapi karena ini partai pembuka jadi lawannya juga nggak terlalu seimbang, jadi bisa dimainin yang utama, walaupun yang utama biar mereka ngerasain feel-nya. Karena kan tetap beda ya sama perorangan main bergu, walaupun udah beberapa kali main di SEA Games dan Thomas Cup, tapi ini juga tetap beda feel-nya gitu. Berarti kalau kita ngomong dua lawan yang nanti ada di tim kita kan maksudnya kurang begitu kuat lah. Berarti itu mutlak dong bahwa Indonesia harus menang. 5-0. Harus 5-0. Harus 5-0. Nggak boleh kehilangan poin ya ibaratnya. Iyalah, ya. iya. Nah, kalau lawan yang Korea ya mungkin karena dia iya. ada ganda yang kuat-kuat juga, tapi ya maksudnya Arab sama UAE itu maksudnya belum terlalu kelihatan lah badmintonnya gitu. Mungkin lagi berkembang tapi kan belum sebesar negara kita gitu. Iya. Nah kalau kita lihat juga dari pasangan-pasangan kita yang kita bawa, ada 3 pasangan di bawahnya Fajarian lah. Nah kalau Ciuni sendiri lihat mungkin nggak sih Ci ada nanti dipisah-pisah misalnya, oh si A partnerin sama si C gitu, itu ada kemungkinan terjadi nggak Ci? Kalau lihat skuadnya harusnya ya enggak ya, karena kita melihat nih pasangan-pasangan yang juga nanti dapat poin sih ya di kejuaraan ini. Jadi ini sangat penting juga untuk poin mereka. Kemudian itu tadi kesiapan untuk melawan ganda-ganda lain, negara lain. Maksudnya kita sedang mau ini gandanya makin solid, makin baik. Saya nggak merasa akan diputar. Beda kalau udah yang senior dulu ya yang main ya, Dominion Sededis itu kan dia sosok yang ada senioritas untuk dia dipasangin dengan siapapun juga bisa jalan. Tapi kalau ini muda sama muda digeser gitu kok kayaknya agak riskan, terutama kalau ketemu dengan negara-negara yang memang top ya, yang pasti mereka juga nggak main-main untuk nurunin skuad utamanya. Rasanya kita kok juga akan tetap dengan pasangan tetap yang ada gitu. Nah kalau kita lihat dari skuad ini Ci, maksudnya kan ada beberapa pemain yang masih muda banget, masih pelapis gitu. Siapa sih Ci kira-kira yang bisa bikin kejutan nih di turnamen ini? Ya kalau ngelawan yang berat, misal Korea lah anggap ya gitu ya, berarti 2 tunggal di bawahnya ini nanti akan kita uji tuh ya. Ada Alwi, ada Alfi, Yohanes, ada Alfi. Saud. Antara 3 ini kan akan turun ya, 2-nya. 2 akan turun ya. Kalau saya rasa Ciko kok pasti dipasang kalau lawan Korea, karena kan harus partai yang penting. Ciko dia harus diharapkan ambil poin karena 2 gandanya masih rame, bukannya pasti menang menang telak gitu ya. Nah, makanya tunggalnya harus mau tidak mau saya rasa kok ranking 1 2 3 yang akan main, dan ini nanti cobaan sih, apalagi kalau ketinggalan ya, apalagi kalau lagi posisi nggak enak, nanti akan menguji lah ya mental para pemain muda kita. Mudah-mudahan sih bisa tetap oke dan on track. Tapi kan kalau kita lihat penampilan terakhir dari Ciko sendiri Ci ya di Indonesia Master ya, bisa dibilang kurang memuaskan lah. Nah apa sih tips buat Ciko sendiri supaya dia bisa balik on track nih, supaya dia ada di jalur yang benar, memang udah di kelasnya dia. Nah apa sih yang harus dia lakukan untuk di turnamen ini? Ya aku lihat sih Ciko secara drawing juga kadang-kadang kurang menguntungkan ya. Dia seneng banget ketemu Denmark, kalau nggak Axelsen, Antonsen ya kan. Tapi nggak ada kata harusnya ya lawan siapa saja harus siap kalau udah turnamen besar, dan saya berharap dari turnamen ini juga dia bisa timbul PD lagi. Artinya kan lawannya juga akan lawan yang mungkin lebih seimbang ya dengan Ciko gitu. Nah itu dia harus bisa ambil poin di kejuaraan ini. Ya PD-nya harus dari dalamnya dia sendiri, persiapannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kalau saya lihat Ciko juga cukup rajin ya, maksudnya latihan tuh dia cukup disiplin, cukup baik gitu. Jadi harusnya ya tinggal masalah waktu sih untuk hasil yang baik. Saya sih mikirnya gitu. Kalau kita tadi kan ngomong bahwa Korea skuadnya cukup kuat ya, apalagi untuk terutama di ganda nih, Le. Nah kalau menurut lu sendiri dengan ganda-ganda terbaik dari Korea yang bawa, gimana nih kansnya untuk ketemu Indonesia nih?
sama ganda-gandanya kita? Iya, kalau ganda pertamanya dia pasti mainin Seo Iya. sama Kang Min Hyuk ya, secara head to head terakhir ya, atau terakhir gitu ketemu ganda kita mereka lebih unggul. Tapi kan nggak nutup kemungkinan juga, padahal pasangan kita juga rankingnya sebenarnya kan nggak terlalu jauh, jadi tetap punya chance gitu loh Dep. Dan kayaknya pernah menang juga, nggak yang nggak pernah menang gitu. Nah kecuali kan ganda keduanya Kim Won Ho partnernya sama siapa kemarin, bisa sama Song Suna, waktu itu sama Cho Sokyu, bisa putar-putar karena belum ada ganda yang solid gitu. Sekarang juga dengernya Song Sunanya udah keluar dari timnas, Ya. jadi masih ganda keduanya ngeraba nih Kim Won Ho nya partnernya sama siapa ya gitu, karena biasanya kan waktu itu kan Kim Won Ho partnernya Cho Sokyu yang main Song Suna, kita jadi agak ngeraba kan. Justru tuh negara lain ya kayak Korea itu seneng juga ya ngerubah-ngerubah pasangan tuh. Berani ya? Berani. Mungkin paling berani ya Iya, iya. dibandingin negara lain. Nah, ini mungkin malah bisa terjadi ya. Tapi buat Indonesia saya rasa ya harus tetap ngitung yang terbaik, yang turun lah. Hitung-hitungannya gimana gitu ya. Kecuali ada cedera ya. Nah, itu Kecuali ada lain cedera lagi. itu lain lagi ya, kalau emang harus di split, Apa diganti. diganti-ganti gitu? Ya tapi juga nggak nutup kemungkinan juga sih bisa aja di split kalau emang butuh dan Iya. Dan Sesuai rasanya pas kondisi- gitu ya. Iya, Kayaknya sesuai sama kayak- kondisinya iya. lah gitu. Nah ngomongin yang tadi nih Ci, ada yang nitip pertanyaan nih. Kan ngomongin tadi Ciko, kalau menurut Cici maksudnya Ciko ini termasuk adalah tipikal orang yang rajin, yang punya komitmen gitu. Nah dengan dia udah melakukan itu pun kan masih up and down tuh, masih naik turun, terus juga kadang bagus, kadang bisa jeblok. Nah emang ada Ci, maksudnya atlet yang jauh tuh di bawahnya dia yang nggak konsisten, nggak rajin, seenaknya emang maksudnya ada tipikal juga yang seperti itu. Dibilang tidak rajin enggak, tapi tidak konsisten dalam latihannya. Artinya ngelakuin, Dep, bukannya nggak tidak melakukan, tapi kan kita tahu kesungguh-sungguhan dia melakukan seperti apa. Jadi jangan dikira kalau sama-sama ngelakuin hasilnya akan sama loh, Dep. Hasilnya bisa beda. Tergantung ini orang melakukannya sepenuh hati apa enggak. Kita bisa tahu lah kalau Iya. kita jadi pemain, kita jadi pelatih gitu, kita tahu ini anak nih beneran disuruh-suruh, terpaksa, apa dia beneran mau melakukan latihannya sendiri. Terus kalau anak yang seperti itu tipikalnya dia akan nyari, maksudnya udah latihan pun kekurangannya apa, dia pikirin kayak gitu loh. Terus dia mau nambah lagi lebih rajin. Nah, itu kan udah plus point yang menurutku Gen Z ini ndak punya itu semuanya, tidak dipunyai oleh semua orang ya. Enggak negara kita aja, negara lain pun ternyata sama. emang gitu ya, udah mulai gitu kali ya. Mungkin Udah mulai masanya nih. eranya atau ada perubahan. Jadi konsistensi di dalam berlatih dengan kualitas yang bagus ya, Dep. Nah, itu yang masih menjadi PR rasanya bagi semua pemain. Tapi ada orang yang determinasinya tuh tinggi. Artinya dia tetap rajin loh, tetap Fight. mau gitu. Tapi ada yang ya seenaknya aja. Maksudnya dia rasanya udah Yang penting jalanin udah gitu. jalanin udah. Itu Ya, kan penting yang ngelakuin udah gitu ya. jalanin ya. Tapi kan kita tahu ini kualitas apa. Dan itu kalau di pertandingan itu agak bahaya loh, Dep. Artinya dia bisa main tuh nggak bisa keluar, nggak bisa nggak bisa melakukan yang terbaik ya, karena itu tadi yang proses yang berjalannya. Hari-harinya. Ya, saya sih ngelihatnya kayak gitu. Nah kalau lu sendiri Le, maksudnya lu kan juga ngejalanin dulu sebagai atlet ya di Platnas. Ada juga nggak sih yang seperti itu, maksudnya ya udahlah cuman ngelakuin aja, jalan aja, tapi ya bisa juga juara gitu, maksudnya karena memang dia punya kualitas atau apa, ada nggak? Mungkin ada, tapi maksudnya juara itu bisa nyaman sekali gitu. Nggak muncul bisa hilang gitu. nggak bisa maintain ya. Kalau kita lihat yang bisa jaga kan Hendra Hasan, The Minions, Sinyo setengah 6 udah ada di lapangan, Kojeng walaupun udah senior nggak pernah telat, Hasan juga begitu. Jadi ya juara mah bisa aja, mungkin karena skillnya bagus, pas aja hari itu gitu. Tapi lu bisa nggak jaga berapa tahun gitu? Kan kalau The Minions bisa 5 tahun kan, berarti kan hari-harinya maintain benar-benar ya. dijaga kan sama mereka gitu. Iya, saya melihat tuh 2 orang lah ya paling bisa terbaca. Satu tuh Grace ya, ya, Grace setuju. Yapoli, terus An Seong. Saya baca biografinya tuh dia benar-benar sangat disiplin di semua hal, dari makan, dari tidur, dari bahkan sekolah pun dianggap sebegitu pentingnya bagi dia. Nah itu tuh kayak gitu loh, Dep, yang maksudnya itu all outnya gila-gilaan, nggak gampang, Dep. Beneran nggak semua orang tuh bisa melakukan. Ngomong gampang, tapi melakukannya itu sangat sulit, dibutuhkan komitmen yang sangat kuat. Dan terutama kan lawannya juga diri sendiri ya. Lawannya bukan orang lain loh, Dep. Itu yang menurutku
the most difficult ones itu yang membuat kata Bule tadi konsisten apa tidak ya dari prosesnya itu. Proses naik turun, hasil juga Naik turun lah ya. Masa mau konsisten kan ya susah gitu. Jadi mengikuti apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Iyalah, Ci, ya? tidak mengkhianati hasil lah ya proses itu ya. Iya, setuju sih. Karena jadi atlet itu ya itu gak gampang gitu. Harus ada kesadaran diri, harus ada apa ya kemauan, terus pokoknya harus konsisten juga gitu. Dan itu nggak gampang. Seperti yang diucapkan doang tuh nggak gampang untuk dilakukan. Nah yang terakhir deh sebelum menutup yang segmen tentang putra ini, kita mau nanya nih, menurut Ciu nih, menurut lu Le, siapa sih kandidat terkuat, tim terkuat nih untuk kira-kira yang bisa ada di partai puncak untuk final nih? Kira-kira dari mana aja nih? Karena dari China juga lumayan full tim, terus dari mana tuh Korea gitu, ada Indonesia juga, ada Malaysia yang full tim juga. Nah menurut siapa nih? Kalau gue ngelihat dari susunan pemain Malaysia sih. Malaysia? Karena semua pemain terbaiknya hadir gitu, karena dari Aaron Wuyi, terus ganda keduanya Izuddin Guseve, tunggalnya Lee Zhejiang main, Ng Seyong main, Leong main. Jadi itu yang paling solid ya gitu, paling dari rata gitulah dari nomor, dari semua nomor gitu. Tapi ngelihat Jepang juga ada Momota gitu, terus lihat Cina ada He Jiting, Ren Xiangyu, Lu Guangzu juga main, Wei Hongyang. Jadi rame sebenarnya, tapi kalau gue pengennya juga kita juga bisa bersaing gitu, walaupun kita nggak menampilkan ada Jojo Ginting, walaupun nggak ada Jojo Ginting kita juga bisa tembus at least semifinal lah. At least semifinal. Berarti yang final siapa nih menurut lu nih? Ya kan final juga kan tergantung di lapangan. Tergantung drawing juga. Iya, semua drawing di lapangan. Ya pemain mungkin tuan rumah nggak gampang juga jadi tuan rumah. Ada pressure juga. Iya kan, walaupun Malaysia se full tim itu, tapi kan nggak gampang juga. Dia juga penontonnya datang dia, terus juga tegang kan nggak tahu. Iya sih. Nah kalau dari Ciu nih Ci, kira-kira siapa nih Ci? Iya, tuan rumah pasti punya chance karena dia yang paling niat ya dari di antara negara lain. Kalau yang lainnya ya muter. Ya, saya juga setuju, maksudnya berharap Indonesia punya peluang ke sana. Tapi ya China memang kuat, harus diakui, Korea ya. Dan ini negara-negara yang memang negara-negara hebat ya di bulu tangkis. Tapi Dep, aku merasa juga strategi memasang pemain ini juga nanti akan menjadi strategi yang sangat menentukan siapa yang akan keluar sampai di partai puncak gitu sih. Memang sih kalau kita lihat berarti memang skuad terkuat masih ada di tuan rumah ya, masih ada di Malaysia karena dia full Taiwan team. juga loh. Ya maksudnya Rame ya, nggak imbang-imbang bisa dipandang sebelah mata lah gitu. Semua ada kans, tapi kita juga berharap bahwa Indonesia juga punya kans untuk lolos ke final. Oke, jangan kemana-mana JBL, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya.